Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 22. Siapa juga yang cemburuan? Candi langsung menekan nomor ponsel Devon, memberitahukan apa yang dia ketahui. Candi keluar dari ruangan Rere, sedang Rere masih sibuk mengatur nafas sambil memegangi kepalanya yang masih terasa pusing dan berat. Halo Pak Dev, Candi sedikit panik. Ada hal penting yang mau saya bicarakan. What you say, cepat katakan padaku, jawab Devon sedikit memaksa mungkin karena sama-sama penasaran. Candi pun menceritakan apa yang disampaikan Rere, termasuk ancaman cewek misterius itu supaya Rere menjauhi Devon. Dan petunjuk lain yaitu ada goresan luka karena pecahan kaca di tangan pelaku, dan Rere juga menyebutkan ciri-ciri pelaku sama persis dengan orang yang mereka lihat di CCTV sebelum lampu mati. Devon mengerti, petunjuk yang disampaikan Rere lewat Candi sangat membantu dalam penyelidikannya. Rere baik-baik aja kan? Devon sedikit khawatir. Kondisinya sih sudah baik Pak, tapi Rere masih kesulitan mengingat bahkan kalau dipaksa mengingat dia akan pucat, sesak nafas dan kepalanya sakit. Aku minta hari ini kamu jaga dia, layani semua yang dia butuhkan. Aku hitung kerja kamu, sore nanti aku akan jemput dia pulang. Baik Pak. Telepon dimatikan, Candi kembali masuk ruangan Rere. Rere menatapnya bingung. Dari mana Ken? Tanya Rere penasaran. Dapat telepon dari temen, jawabnya asal. Rere menyerngit tapi tak dibantahnya. Mungkin selepas Rere menikah Candi jadi punya temen baru yang belum diketahuinya, sebagai penghibur sepi saat sendirian. Jika dulu Rere yang menemani, sekarang Candi harus belajar sendiri dan lebih tangguh. Ternyata si pelaku memang cewek yang kita lihat di rekaman CCTV. Gue yakin dia orang kantor kita. Selidiki cewek yang mempunyai luka sobek dengan luka baru di tangan, maka dia itulah pelakunya, titah Devon. Gue sedang memperhatikan sekeliling, kali ini lebih fokus ke arah Mia, jawab Reza. Bagus, lakukan tugasmu dengan baik. Belum selesai Reza mendengarkan dia terkesiap, melihat selendang jatuh dari tas di bangku depannya berdiri. Matanya berbelalak, darahnya mendesir keras dan cepat. Selendang itu. Selendang berwarna biru bunga-bunga jatuh dari tas milik seorang perempuan. Serasa pakai slow motion, selendang itu jatuh berterbangan dengan sangat pelan. Seolah memberi pertanda, jika dia adalah selendang yang digunakan cewek misterius itu untuk mencelakai Rere. Selendang itu, pekik Reza kaget, matanya berbelalak, serasa tak percaya melihat apa yang ada di depan matanya. Tas siapa ini? Tanya Reza berusaha menutupi kekagetannya. Dia harus bisa bersikap tenang, agar si pelaku tidak curiga. Saya Pak, suara yang sangat familiar menjawab pertanyaan Reza,
senyum di bibirnya mengambang seperti tanpa salah. Reza hampir tersedak ludahnya sendiri. Ternyata dugaan demi dugaannya benar, bahwa dialah yang telah mencelakai Rere. Apalagi saat Reza menatap goresan luka di tangan seperti sebuah sayatan benda tajam. Luka yang dibiarkan dia menganga begitu saja, entah apa karena dia ingin luka itu cepat kering atau ini adalah petunjuk kebenaran. Reza menatapnya tajam, ekspresinya kaku dan terperangah. Itu selendangmu jatuh, lanjutnya memblokir tercengangnya. Mia cepat mengambil selendangnya, menyambarnya cepat dan memasukkannya kembali ke tasnya. Ada ekspresi panik yang ditampilkan di wajahnya. Ngapain ke kantor bawa selendang, mau jadi penyamar? Tanya Reza ketus seolah tak tahu apa di balik selendang itu. Mia makin gelagapan, pertanyaan Reza seolah mencekat ludahnya. Iya, si cewek misterius yang sudah melukai Rere dan membiusnya dengan obat penenang saraf adalah Mia. Dia kesal dan dendam dengan Rere yang selalu dekat dengan Devon. Itu semata ia lakukan sebagai luapan kekesalannya dan sebagai gertakan untuk Rere. Namun dia tak sadar tindakan konyolnya hampir saja membuat Rere lumpuh. Tadi dingin pak soalnya saya naik motor jadi pakai selendang, jawab Mia asal wajahnya makin memucat. Reza tersenyum sinis, ekspresi ketakutannya tak bisa disembunyikan, rupanya Mia tak pandai menutupi ekspresi wajahnya. Jelas kelihatan dia ketakutan dan panik. Mia 10 menit lagi temui aku di ruangan Pak Presdir, kamu harus minta maaf soal kejadian kemarin. Ujar Reza membuat Mia masuk dalam perangkapnya. Reza langsung ke ruangan Devon, menceritakan apa yang dilihatnya dan membenarkan kecurigaannya. Dev, panggil Reza dengan sedikit panik, bahkan lupa mengetuk pintu. Tapi memang Reza tak pernah ketuk pintu saat masuk ke ruangan Devon. Devon yang sedang melamun menatap foto Rere di ponselnya kaget hingga ponselnya terjatuh. Umpat Devon kesal sambil mengambil ponselnya yang terjatuh. Sorry gue buru-buru nih mau ngasih tahu sesuatu yang penting sama lu. Reza langsung duduk di kursi depan Devon. Minimal kalau lu nggak ketuk pintu jangan kagetin gue, gerutu Devon. Ngeliatin foto siapa sih serius amat. Reza berubah kepo karena melihat Devon terlalu bersungut-sungut saat dikagetinya. Kepo lu, sungut Devon sambil menyembunyikan ponselnya. Udah buruan mau ngomong apa? Devon mengalihkan pembicaraan. Ternyata dugaan gue bener. Pemilik selendang itu adalah Mia. Reza langsung to the point karena dia tahu Devon tak suka mendengar penjelasan yang berbelit-belit. Seriously? Tanya Devon tajam. Dia tak mau dapat info yang tidak akurat. Gue lihat selendang yang sama persis dengan yang cewek misterius itu kenakan jatuh dari tas Mia. Gue pura-pura nanya punya siapa dia langsung mengakui. Dan goresan luka di tangannya kayaknya goresan benda tajam. Gue nggak tahu apa dia itu pendek akal atau ini memang petunjuk Tuhan. Dia seceroboh itu, jelas Reza memberi penjelasan. Emang dia itu stupid dasarnya, Devon tersenyum sinis dengan mendengus kasar.
Ku akui sekarang nyalinya cukup bagus berani bertindak anarkis begitu pada Rere. Dia juga lumayan menyiapkan segala sesuatunya dengan baik, membaca situasi dengan baik, tapi dia hanya puas dengan hasilnya. Tanpa dia berpikir, melacak jejak orang sebodoh dia itu bukan hal sulit, ucap Devon sinis. Yang bikin gue makin yakin dia pelakunya. Dia kelihatan tegang dan panik pas gue tanya alasan dia bawa selendang ke kantor. Gue pojokin aja sekalian, lanjut Reza. Di mana dia? Tanya Devon dengan bergairah. Bentar lagi dia kesini. Dia gue suruh menghadap ke elu dengan dalih mau ngebahas soal Rere kemarin. Padahal emang nyatanya kita mau ngebahas itu, tapi bukan pas pagi aja, malam itu juga. Kita tunggu kedatangan dia. Tak selang lama pintu ruangan Devon diketuk. Nampak seorang perempuan memakai dress warna hijau muda dengan blazer hitam masuk dengan takut. Kepalanya yang biasanya tegap kini menunduk lesu. Siang Pak, Bapak manggil saya, Mia tergagap karena terlalu panik. Sepertinya kau sangat takut padaku Mia, sampai segugup itu, seringai Devon dengan sinis. Matanya menatap Mia seakan ingin menerkamnya hidup-hidup. Maaf Pak saya lagi enggak enak badan. Entah kenapa Mia jadi seperti Aziz Gagap, pemain off yang jika ngomong suka lambat karena gagap. It's okay, sit down. Devon menyuruh Mia duduk, langsung disodorkannya laptop tepat di hadapan Mia. Watch this video to completion. Devon mengeklik gambar dan membiarkan Mia menontonnya. Mia tampak ragu dan tak bisa lagi menutupi ekspresi kepanikannya. Keluarlah, ambil tas dia, bisik Devon pelan ke arah Reza. Reza mengangguk lalu bergegas keluar. Pelan video itu berjalan, menampilkan suasana sepi di setiap sudut ruangan. Nampak karyawan sudah banyak yang pulang. Terlihat Rere berjalan menuju toilet sambil memegangi perutnya. Rere meletakkan sepatu kantor di depan pintu masuk toilet. Hingga sekelebat perempuan memakai dress bunga-bunga dengan kepala sampai wajah ditutupi selendang berwarna biru dengan motif bunga-bunga juga berlari ke arah saklar, dan lampu seketika mati menyeluruh. Lalu terdengar teriakan, tendangan dan pukulan dari arah toilet. Mia menelan ludahnya seret. Nampak seluruh urat di tubuhnya menegang. Dadanya terasa sangat nyeri. Panas sekujur tubuhnya panas dan kaku. Betapa tidak, sesuatu yang sudah direncanakannya dengan baik masih saja bisa terlacak. Dari dia yang memperkirakan bagian mana saja di kantor yang ada CCTV agar dia menghindarinya. Dia meminta dengan paksa obat penenang saraf dari sepupunya yang bekerja sebagai asisten apoteker. Ternyata dia tidak menyadari, CCTV juga dipasang di dekat saklar, dan selendang miliknya, kenapa dia juga lupa tidak membuang selendang itu. Tapi malah dipakainya ke kantor hari ini. Bodoh, lu sangat bodoh Mia. Kenapa lu nggak bisa ngebaca hal yang harusnya lu buang dari jejak lu? Kenapa lu malah bawa selendang ini ke kantor?
Apa karena lu pikir perlakuan lu nggak ada yang tahu? Ternyata si CCTV juga ada di dekat saklar. Mia merutuki dirinya di dalam hati, menggigit bibir bawahnya dengan getir, takut, panik. Dia sangat takut dengan keadaan saat ini. Apalagi tatapan tajam Devon seakan mengusik dirinya, membuatnya tak bisa lagi mengontrol ekspresi wajahnya. Selendang ini persis dengan yang pelaku gunakan, ucap Devon datar sambil mengambil selendang milik Mia dari tangan Reza. Rupanya Mia sama sekali tak menyadari saat Reza keluar mengambil tasnya, bahkan sampai masuk kembali. Saking dia ketakutan. Mia terbelalak, bibirnya menganga, matanya menatap penuh ketakutan. Seandainya ada lorong yang membuat tubuhnya hilang, akan dia lakukan hari ini. Jelaskan padaku, apa yang kamu lakukan sampai tanganmu luka kena sayatan begitu? Devon menyudutkan Mia dengan kata-kata mematikan. Mia semakin tak berkutik. Jawab Mia, bentak Devon marah. Sangat marah. Emosinya membuncah ketika benar Mia adalah cewek yang sudah melukai Rere, bahkan hampir mencelakainya. Suara Devon menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Gracia yang mendengar teriakan Devon seketika kaget. Beberapa hari ini Devon tak lagi terdengar marah-marah atau berbicara dengan nada tinggi. Tapi pagi ini suara itu sangat menggelegar, membuat bulu kuduknya bergidik dan nyalinya menciut. Kenapa kamu tega menyakiti Rere, mencelakainya, bahkan hampir membuat dia lumpuh? Apa salah dia padamu? Belum cukupkah kamu menamparkan dan menjambatnya? Hao, Devon menahan geram. Jika bukan seorang perempuan, mungkin Mia sudah dipukulinya dengan bogem mematikan. Mia hanya diam. Entah apa yang sedang ia pikirkan, namun dia sama sekali tak bergeming. Serahkan dirimu baik-baik ke kantor polisi, aku sudah melaporkan tindakan kriminalmu itu. Reza ikut menimpali, berujar dengan pelan. Nafas Mia makin tak beraturan, keringat dingin mengucur di pipinya, tubuhnya menggigil. Ayo ikut, Reza menarik tangan Mia, namun cepat ditampiknya dan mendorong tubuh Reza yang tak siap. Hingga dia terhuyung mundur, kesempatan itu digunakan Mia untuk lari, dia ingin kabur. Devon dan Reza terkesiap langsung refleks mengejarnya. Mia lari membabi buta. Intinya dia hanya ingin kabur dari cengkalan kedua laki-laki itu. Dia tidak mau dibawa ke kantor polisi. Jika hal ini terjadi, yang harusnya disalahkan adalah Rere. Karena dia yang sudah membuat Mia bertindak nekat. Rere yang harus bertanggung jawab. Mia terus berlari menabrak siapa saja yang kebetulan lewat di depannya. Suasana lantor menjadi gaduh. Kejar Mia, Satpam, tutup gerbang, jangan biarkan perempuan itu kabur, teriak Reza sambil mengejar Mia. Devon menatap marah. Dia berjalan pelan, sebab dia tak perlu berlari mengejar perempuan gila itu. Dia tidak akan bisa lepas dari cengkalannya, sejauh manapun dia berlari. Mia terkesiap menabrak seseorang yang menatapnya dengan sinis. Namun mata Mia lebih sinis menatapnya, dan
Diam atau kupatahkan leher perempuan ini. Reza menghentikan langkahnya. Dua satpam yang siap menangkap Mia pun ikut diam. Beberapa karyawati yang melihatnya merasa ketakutan, sedang para karyawan siap siaga menunggu celah. Devon diam masih mengamati dengan tatapan mata tajam. Mia menatap ke seluruh penjuru dengan bengis. Heh, poor girl, you crazy. Lepasin gue, ini sakit, stupid. Qiu Zueng meronta dari cengkalan Mia, tapi Mia tak menggubrisnya. Justru Mia semakin kuat mencekal tangannya ke belakang, sedang satu tangan Mia mencekik leher Qiu hingga terasa perih dan panas. Diam kau perempuan busuk, berani kau mengumpatku, kupatahkan lehermu ini, bentak Mia nanar. Diam Pak Reza, jangan mendekat atau aku akan mematahkan lehernya, ancam Mia. Reza mendengus kesal, tingkah Mia cukup anarkis. Rupanya dia memanfaatkan Qiu yang baru saja datang dan langsung menjadikannya tawanan untuk menggertak. Mia makin kuat mencekik leher Qiu hingga Qiu kesulitan bernafas. Sakit, rintih Qiu lemah, mata sipitnya mengerjap seperti menahan sakit yang menekannya. Dev Health, Qiu memelas melihat Devon hanya diam tanpa bergeming. Mia menarik lengan Qiu membawanya jalan, tiba-tiba kaki Qiu terkilir dan membuatnya sedikit terjengkel. Mia ikutan oleng dan sedikit ikut terhuyung, hal itu dimanfaatkan Reza untuk langsung menangkap Mia. Namun Qiu yang kakinya terkilir dan high heel-nya patah terhuyung jatuh. Devon refleks meraih tubuh Qiu hingga jatuh di pelukannya. Oh, Dev sakit, Qiu meringis kesakitan. Tanpa Devon sadari, sedari tadi sepasang mata telah memperhatikan mereka dari balik gerbang. Saat adegan pelukan itu tak terhindari mata itu mulai berkaca-kaca. Reza mencengkal Mia kuat. Mia meronta sekuatnya. Namun dua satpam langsung dengan sigap ikut membantunya. Lepasin gue, lepasin, ronta Mia. Gue nggak mau dibawa ke kantor polisi, gue nggak salah, ini salah Rere sialan itu. Dia yang udah gatel ngedeketin Pak Dev, lepasin. Sebaiknya langsung aja masukin mobil dan bawa dia. Keburu nanti dia tambah bertindak gila, perintah Reza pada dua satpam dan beberapa karyawan yang membantunya. Mia pun dibawa paksa ke kantor polisi untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukannya. Dev Sakti GTTT, rintih Qiu manja. Dia masih bergelayut di pelukan Devon, pemandangan yang begitu epik di pagi ini. Why si porgel itu bertindak kerasi bahkan ingin mencelakaiku? Apa maksudnya Rere gatel sama kamu? Apa Rere cari perhatianmu? Qiu penasaran dengan kejadian yang terjadi. Diamlah, aku akan memapahmu ke dalam, sahut Dev dingin. Yah, itu sudah menjadi kebiasaan buruknya. Gendong, rengek Qiu. Wah, romantis nih, sebuah suara dengan nada ketus membuyarkan mereka, membuat Devon menoleh ke sumber suara itu. Terlihat seorang perempuan, masih mengenakan pakaian rumah sakit, berdiri menyilang dada di belakangnya, matanya tajam terlihat marah. Devon kaget, terperangah. Refleks menjatuhkan kembali tubuh Qiu, membuat Qiu berteriak kesakitan.
Oh, Dev, you stupid, ini sakit, teriaknya. Devon menatap Rere dengan mata teduh, seolah menjelaskan untuk tidak salah paham dengan apa yang dilihatnya. Rere manyun dengan mata yang menyipit tajam. Dev, help me. Kiyu menarik tangan Devon membuat Devon kembali meliriknya. Aku tolongin dia dulu, abis ini aku temui kamu, please jangan pergi dulu, ucap Dev serius. Rere hanya menatapnya sinis. Dev langsung mengangkat tubuh Kiyu menggendongnya ke dalam. Rere menatapnya dengan hati yang parau. Entah kenapa hatinya begitu ngilu melihat Dev menggendong perempuan lain. Seperti ada sesuatu yang menusuk hatinya, mengunci napasnya hingga dia kesulitan bernafas. Rere memutuskan duduk di pos satpam. Mobil Reza yang membawa Mia melewati pos. Seorang satpam turun membukakan gerbang. Rupanya Pak Satpam satu ini tidak lagi ikut di mobil. Dia kembali ke pos. Rere meliriknya sambil menyunggingkan senyum. Pak Bambang membalas senyum Rere dengan rikuh. Wajah Rere masih pucat. Tak lama Dev keluar, langsung menarik tangan Rere ke dalam mobilnya, berlalu meninggalkan kantor. Hening, selama di perjalanan Rere lebih milih diam dengan bibir manyun, menatap lurus ke depan. Hei, kamu marah? Dev bertanya memecah kesunyian mereka. Menurutmu, jawab Rere judes. Devon tersenyum, melirik Rere yang masih manyun. Kamu cemburu? Gak usah GR deh. Siapa juga yang cemburuan, cibir Rere bohong. Ah, tapi kamu nyebelin. Rere berganti memukul bahu Dev. Janjinya udah gak mau deket sama si Kiyu Loleng itu, tapi masih aja pelukan, rungut Rere. Devon makin gemes dengan ekspresi Rere saat merajuk seperti ini. Jangan salah paham dong, aku kan nolongin dia yang terjatuh dan kakinya terkilir karena sempat jadi tawanan Mia, jelas Devon. Udah lihat, ketus Rere cepat. Sejak kapan kamu lihat? Sejak kamu meluk dia. Lagian kamu ini masih sakit, kenapa keluyuran ke kantor? Kenapa? Biar gak ketahuan kalau lagi pelukan. Devon memarkirkan mobilnya di sebuah taman. Posisi duduknya dirubah menyamping menyambut dengan lembut Rere. Hei, aku hanya menolongnya yang terjatuh. Devon menatap lekat ke arah Rere. Membuat Rere sedikit gugup dan deg-degan, selalu begitu setiap berdekatan dengan Devon. Rere membalasnya singkat. Sebenarnya dia cukup nervous saat Devon mulai bersikap lembut dengannya, gugup tak karuan. Kamu cemburu? Bersambung.